Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu bersama AA di sini. Dan akhirnya setelah sekian lama ya, AA bisa muncul lagi. Yang dimana di video ini ya teman-teman bisa lihat lah ya. Ini merupakan tempat dan setup baru nih ya bagi channel dunia Tokusatsu ya. Dan di video yang sangatlah berbeda dan baru ini ya, AA akan eksklusif gitu. Bukan eksklusif, tapi di sini AA akan memberikan lagi-lagi info yang sangatlah sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu ya teman-teman di hari ini ya, number one Sentai Gojuja itu telah resmi dirilis teman-teman ya. Info ofisialnya dari Toei di pagi hari, subuh kalau di Indonesia mah. Dan by the way ini AA syuting jam berapa ya? Jam 6 pagi ya. Ini kelihatan banget ya. Mata AA merah-merah ini efek baru bangun tidur. Jadi mohon maaf banget ya kalau misalkan wajah kayak efek bangun tidur. Emang baru bangun tidur langsung ngasih info ya, syuting kayak gini, prepare buat kalian semua nih ya, biar cepet aja lah ini ya, videonya bisa cepet rilis ya. Dan ngasih info kepada kalian semua terkait Gojuja, si number one, si nomor Sentai nomor 1, yang dimana Super Sentai ini itu akan menjadi Super Sentai perayaan ke 50 Goju ya bagi series atau franchise Super Sentai ya. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin ya kemarin malam udah ngikutin live AA nih by the way ya, untuk ngebahas Ken Magazine Terebikun edisi bulan Januari atau Februari sih ya, terkait Gojuja, silahkan ditonton dulu tuh ya live-nya. Di situ sebenarnya udah ngebacotin panjang lebar ya terkait desain dan lain sebagainya ya, di seputar si Gojuja, Terebikun dan sebagainya. Tapi di video ini ya, karena poster ya, dan juga jajaran produksi dan juga gambar-gambar yang terbaru mengenai Gojuja itu telah dirilis ya. Jadi mari kita bukan bacotin ya, bahas bersama-sama mungkin ya dari perspektif AA sendiri. Kita mulai bahasanya dari mungkin posternya dulu ya, yang sudah dirilis oleh Toei ya pagi ini ya, di Jepang mungkin jam 6 ya, jam 6 pagi, di Indonesia jam 4 subuh ya. Dan ini dia teman-teman poster dari number one Sentai Gojuja. Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini ya. Udahlah ya, gak usah dikomentarin lagi ya. Ini posternya beneran keren banget ya. Nah ini beda banget tentunya ya dengan poster yang beredar beberapa minggu lalu terkait poster Gojuja yang sempat bocor, yang masih buram. Ternyata beda dengan poster official dari si Gojuja dari Toei yang udah dirilis di hari ini. Beda banget dan tentunya lebih keren tentunya poster dari official Toei, apalagi ini lebih HD teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa kalian bisa lihat ada kelima member Gojuja di sini. Ada Goju Wolf, ada Goju Lion, ada Goju Unicorn, ada Goju Eagle, ada Goju Tyranno ya. Goju Wolf itu cowok ya, Goju Lion cowok, Goju Unicorn cewek, Goju Eagle cowok, Goju Tyranno cowok juga ya. Jadi ada 4 cowok 1 cewek. Ini tentunya throwback dan callback ke tentunya Himisu Sentai Go Ranger, yang dimana Himisu Sentai Go Ranger itu kan 4 cowok 1 cewek ya. Nah teman-teman bisa lihat juga di situ ya, ada logo Super Sentai Anniversary ke-50 di pojok kiri atas ya, pojok kiri atas ya. Teman bisa lihat di situ ya, ada logo Super Sentai ke-50 yang sebenarnya udah pernah bahas juga ya di live streaming kemarin malam ya. Itu ya keren banget sebenarnya menurut saya. Dan teman-teman bisa lihat juga di situ ya, ada Megazord ya, atau mecha dari Goju Wolf ya. Goju Wolf bukan Gojuger, ingat ya, Goju Wolf ini. Kenapa kok Goju Wolf? Karena nanti ada penjelasannya ya. Itu Goju Wolf namanya adalah Tega Sword Robo, Tega Sword Robo Wolf ya. Tapi ofisialnya Tega Sword Robo ya. Nanti ada penjelasannya juga ya. Yang jelas teman-teman bisa lihat di sini robotnya ya. Kayak gini. Keren, warnanya emas ya. Emang pada dasarnya ini Sentai emas ya. Banyak kan warna emas gitu. Apakah bakal jadi anak emasnya Toei gitu selanjutnya gitu, setelah Gokaiger? Ini Yaisu number one Sentai Gojuja, karena ini Sentai Anniversary juga ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat juga di sini ya,
Teman-teman bisa lihat ada cincin berterbangan di posternya si Gojuja ini, yang dimana cincin ini itu ya tentunya akan menjadi alat perubahan atau ancient itemnya bagi para Gojuja. Teman-teman bisa lihatlah di poster ini ada cincin ya, yang dimana cincin itu tuh ya yang dipakai itu gambarnya wajahnya itu dari si wajahnya para Gojuja pada dasarnya. Semua member Gojuja itu ya cincinnya itu ngebentuk dari wajahnya gitu. Atau istilahnya kayak Kamen Rider Wizard aja lah. Kamen Rider Wizard kan cincinnya ngebentuk visor apa, nah itu kan jadi visornya atau helmnya. Nah sama seperti Gojuja juga dari cincinnya juga bentuknya kayak gitu, wajahnya atau helmnya juga sama kayak cincinnya gitu. Jadi mirip kayak Kamen Rider Wizard ya. Teman-teman bisa lihat di situ lah ada cincinnya dari si Goju Wolf ya, yang ada di samping kiri ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di situ ada cincin-cincin lain yang berterbangan, teman-teman ya, di poster ini. Ada 4 cincin yang berterbangan yang di situ. Ya, cincin-cincin ini ya udah pernah bahas ya sebelumnya di Scan Magazine di live kemarin. Itu namanya ada Sentai Ring ya. Loh, kok Sentai Ring? Berarti ini apakah si Gojuja akan mengandung unsur-unsur Super Sentai sebelum mereka itu, alias ini kan Sentai Anniversary ya. Jadi apakah ada Super Sentai sebelum Gojuja? Jawabannya apakah benar? Apakah bakal ada? Yes, benar sekali ya. Bahwa Gojuja ini akan memunculkan Super Sentai sebelum mereka ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, di poster ini ada 4 Sentai Ring yang muncul di situ, dan akan sebutkan Sentai Ring apa yang terlihat di gambar ini di poster ini, yaitu satu, ada ya Sentai Ring yang memunculkan Tyranno Ranger dan juga Tyrannosaurus ya. Tyranno Ranger tuh dari Zyuranger ya. Tyranno Ranger tuh dari Red Ranger-nya Super Sentai Zyuranger ya. Terus ada juga robotnya juga. Dan ada Gaoretto ya, ini dari Gao Ranger ya. Dan juga ada Gao Lion di Sentai Ring itu ya. Jadi ada 2 nih ya. Terus ada juga Kuwagata Ucha ya. Dan juga mekanya God Kuwagata. Dan juga ada Boon Red dan juga Boom Boom Trailer di situ ya. Jadi ini ada 4 ya teman-teman Sentai Ring, yang dimana di Sentai Ring itu memunculkan si Red Ranger-nya sendiri, kayak leader ya, leader di tim Super Sentai-nya masing-masing ya gitu. Jadi nah apakah ya para Red Ranger ini itu bakalan muncul di Gojuja? Jawabannya sepertinya ya iya. Pasti bakalan muncul. Dan apakah ya nanti di setiap episode-episodenya para aktor-aktornya itu muncul? Kayaknya sih udah jelas ini bakalan muncul. Udah jelas jamin bakalan muncul nih ya para aktor-aktor yang memerankan si para Red Ranger-nya. Kayaknya ya hampir mungkin kalau misalkan ini anniversary lagi-lagi bakal semua Super Sentai Red Ranger-nya mungkin ya. Red Ranger-nya itu bakalan muncul perwakilan ya, muncul di Gojuja. Sama kasusnya seperti ya di Boom Boomja kan, di Boom Boomja ada Sentai lain ya, kayak Tokyo Ichigo atau enggak kayak Go On Red ya, tapi itu mereka kan munculnya cuman perwakilan doang dari si leadernya. Nah ini treatmentnya hampir sama lah seperti Boom Boomja, yang dimana muncul di Gojuja ini leadernya doang, tapi di sini ada robotnya nih. Ini menarik banget karena ini terpacu dari gambar dari si Sentai Ring, yang dimana ada Tyrannosaurus di situ, ada mecha dari si Red Ranger-nya ya. Dan Toei juga nih teman-temannya sudah istilahnya merilis mungkin deskripsi para karakter dari kelima Gojuja yang udah teman-teman lihat di poster ini nih ya. Nih ada Goju Wolf yang dimana deskripsi karakternya ya itu katanya tidak ramah, Terus sering berbicara kasar katanya ya. Terus agak temperamental orangnya, namun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, kuat gitu, super strong gitu. Meskipun dia tuh emang agak sulit didekati katanya, tapi dia katanya tuh ya orangnya baik, punya hati Hello Kitty, hati yang baik mungkin ya, hati yang benar-benar baik hati gitu ya. Nah itu si Goju Wolf, nanti aktornya kayak gitu, deskripsi penggambaran karakternya ya, tidak ramah ya. Ini mirip kayak siapa ya, Red Ranger siapa ya, mirip kayak
bannya itu enggak sih Dekaret atau enggak kayak Marvelous sih. Marvelous kan kayak gak ramah banget itu. Gak ramah banget ya personality-nya. Dan ada juga ini Goju Lion nih ya. Ini dia kebalikan nih teman-teman, personality-nya dari si ya Goju Wolf ya. Yang dimana dia itu orangnya ramah lingkungan. Enggak sih. Ramah kepada siapapun lah ya istilahnya. Dan dia juga punya personality yang sangat luar biasa yang mungkin kelihatan kalem atau gimana gitu ya. Dan dia juga merupakan seorang pejuang yang penuh karisma, karismatik atau ini tipikal Ranger biru banget ya, yang punya karisma yang beda banget gitu ya, kelihatannya kayak cool atau gimana gitu ya. Terus ada juga ini Goju Tirano ya. Goju Tirano ini dia punya personality yang agak gimana ya, naif dan sering terjebak dalam situasi yang sulit. Namun dengan kekuatan supernya yang luar biasa, tidak ada yang perlu ia takuti ya. Dan ada juga lanjut lagi ini si Goju Eagle ya, ini si Ranger Ijo ya. Dia ini katanya personality-nya memiliki kaki yang lincah dan sangat menyukai hal-hal yang menyenangkan ya. Karena adalah dia tuh katanya seorang adventurer ya, seorang petualang yang sangatlah sejati. Terus yang terakhir nih teman-teman, member terakhir yaitu ada Goju Unicorn, yang dimana ini adalah Ranger hitam pertama yang usernya adalah cewek dalam sejarah Super Sentai. Nih katanya personality-nya bahwa si Ranger ini ya, Ranger hitam atau si cewek ini tuh katanya punya sifat yang agak dingin atau cuek gitu ya, sok sundere gitu ya. Tapi ya sangat peduli kepada keluarganya ya. Jadi ini mirip-mirip kayak siapa ya? Kayak Luka Milvi kah? Kayaknya ya, kayak dingin banget tapi ternyata dia peduli orangnya. Ini menarik banget tentunya ya. Jadi itu teman-teman ya, kelima personality dari setiap ranger-ranger di Gojuja yang sangatlah menarik nih teman-temannya personality-nya. Semoga tentunya nanti ya pas pengumuman case-nya ya tampilan-tampilan atau case-case-nya tuh bener-bener ganteng-ganteng dan juga kawaii, cantik-cantik, beauty ya. So kita lanjut lagi nih teman-teman ke gambar kedua yang sudah dirilis oleh Toei, yang dimana teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah ini adalah Tega Sword Robo ya. Tega Sword Robo itu apa? Nah ini Tega Sword Robo itu pada dasarnya adalah robot-robot ya, yang dimana robot-robot ini tuh bisa berubah, tapi berubah dari ya Henshin device ya, atau perubahan dari Henshin device para Gojuja, yang dimana yaitu Tega Sword yang kayak cakaran ini ya, tangannya Thanos itu ternyata bisa berubah jadi ya ini robot yang teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Tega Sword Robot, penyebutannya kayak gitu ya. Jadi ini tuh di Gojuja sangatlah berbeda sekali konsepnya dan out of the box ya bisa dibilang ya. Jadi ada 5 ranger dan juga ada 5 changer. Ingat loh, ada 5 changer. Makanya kemarin di live kok penyebutan changernya beda-beda ya. Ada Tega Sword Red, Tega Sword Blue, Tega Sword Black, Tega Sword Yellow. Ternyata itu emang pengen kesini ngarahnya ya tuh ya, ke mekanya juga form change-nya mungkin beda-beda ya, atau mekanya beda-beda ternyata. Jadi ini beneran konsepnya tuh ya, mekanya tuh meka individual ya, kayak contohnya kasusnya Kaku Ranger, Oranger yang punya meka sendiri-sendiri istilahnya. Tapi meka sendiri-sendiri tapi kayak modelan mekanya udah keren banget ini. Mekanya sangatlah keren banget nih. Teman-teman bisa lihat lah di gambar-gambar ini ya. Si Goju Wolf mekanya seperti ini, terus ada si Goju Unicorn yang seperti itu juga, terus Goju Lion, Goju Eagle, dan juga Goju Tirano. Itu semuanya keren-keren semua nih teman-teman ya. Jadi emang kelima member si Gojuja ini mempunyai mekanya sendiri loh. Ini apakah nggak ribet? Apakah gimana gitu ya? Maksudnya semuanya punya mekanya sendiri. Apakah akan ada sesuatu yang terjadi di ceritanya? Nah nanti karena ada sesuatu emang pada dasarnya di ceritanya Gojuja. Kenapa dimunculkan atau mereka berlima ini punya mekanya sendiri? Karena akan ada sesuatu yang terjadi di ceritanya ya. Nanti dijelaskan nanti pas sinopsis ceritanya. Nah teman-teman bisa lihat di sini lah ya, kita komentarin dulu ya ini bentuk-bentuk mekanya, karena di live kemarin belum ngomentarin sebenarnya. Ya sebenarnya udah ngomentarin, cuman karena burem ya sekian terbikunnya, jadi kita komentarin di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Goju Wolf itu teman-teman bisa lihat ya. Goju Wolf ini kalau teman-teman bisa lihat itu ngelihat bahwa
mekanya ini tuh kayak tidak punya kombinasi-kombinasi dengan bentuk-bentuk hewan, robot hewannya ya, atau ya tambahan part armor hewannya. Karena terlihat banget bahwa si Goju Wolf ini perubahannya tuh robotnya tuh cuman dari 3 sword dan juga cincin. Ya by the way, cincin yang di sebelah kirinya para member Gojuja itu ya bisa dijadikan ya mecha juga, bagian mecha yaitu bagian kepala ya. Kepalanya itu dipakein cincin. Ya pada dasarnya mirip seperti ya para Gojuja. Gojuja kan kepalanya mereka tuh dari cincinnya juga ya, istilahnya dari cincinnya mereka yang bentukannya yang kayak kepalanya gitu ya, bentukannya ya gambar dari member Gojunya sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, Goju Wolf ya, karena bentuknya serigala ya, ini serigala member Red Ranger pertama serigala dalam sejarah Super Sentai ya. Ini teman-teman bisa lihat bentukannya seperti ini. Simple, kebanyakan warna emas dan ininya juga warna merah, ini juga warna merah. Jadi emang dominannya warna emas nih ya. Nah, beda banget dengan keempat member yang lain. Seperti contohnya Goju Eagle. Ini wah, ini keren banget sih. Goju Eagle itu ya kena lagi-lagi ya. Temanya elang ya. Ini kelihatan banget lah. Ada sayapnya ya dari armornya dan ada ya ini kelihatan banget di sini ada tambahan part lagi ya kayak bagian elang ya, Megazord elangnya. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, ini apakah member-member yang lain punya Megazord-nya sendiri? Jadi selain punya 3 sword tapi mereka punya juga Megazord yang nanti bakal di-combine dengan si Tegazord-nya. Jadi ibarat Tegazord ini base body-nya kayak si Goju Wolf. Nah, itu di-combine dengan si Tegazord-nya yang hijau gitu ya. Yang hijau ya, bukan yang hijau, yang eagle, hewan-hewannya masing-masing gitu. Kayaknya sih iya ya kalau ngelihat, karena ini kayak ditambahin part-part ya tambahan dari Megazord-nya mungkin. Jadi emang keempat member yang lain punya mungkin kayaknya Megazord terpisah istilahnya gitu. Cuman si Goju Wolf doang yang kayaknya dia gak punya Megazord-nya sendiri gak sih? Bukan Megazord-nya tapi kayak robot hewannya gitu ya. Soalnya kayak terlihat polos aja gitu, gak ada tambahan part-part armor, tambahan kayak member-member yang lain. Ya. Nah, itu si Goju Eagle. Nah, lanjut lagi ini Goju Black ya, atau si Goju Unicorn ya, Ranger hitam pertama di sejarah Super Sentai ya, yang cewek by the way, Ranger hitam cewek pertama. Tuh teman-teman bisa lihat ini, wah keren banget sih ini, suka banget dengan apa ya, secara bentuk dan looks-nya mirip-mirip kayak kesatria ya. Kesatria, apalagi ini kan unicorn ya. Jadi itu ada kelihatan banget kepala kudanya dijadiin pedang atau bor gitu ya. Dan itu juga kepalanya juga bentuknya kayak kesatria aja ya, kayak kesatria inilah ya, perang gitu ya. Jadi dominannya juga warna hitam dan juga warnanya juga ini ya, bagian tengah di sini itu juga berubah-ubah ya. Ngebentuk sama lagi ini si bagian tengahnya itu tuh desain kayak cincin, sama seperti desain armornya Gojuja yang di mana kan di tengahnya tuh ya ngebentuk cincin, cuman kan polos di tengahnya hitam doang. Nah, ini sama seperti Megazord-nya juga ada bentukannya kayak cincin tapi di sini berwarna, ada nyala gitu ya, nyala menyesuaikan dengan tema-tema warna-warna dari si Gojuja. Di sini warnanya ungu ya, warnanya ungu ya, bener ini ungu atau pink sih? Ungu kayaknya. Warnanya ungu ya. Dan kalau si Goju Wolf merah, kalau si Goju Eagle itu kan hijau ya. Terus lanjut lagi ini ada si Goju Lion, Tegazord robotnya ya, Tegazord robotnya itu robot Lion ya, bentukannya seperti ini. Ini mirip banget kayak desain robotnya kayak Tategami Lion-nya Go Buster ya. Mirip banget ya, apalagi warnanya biru gitu ya. Sama-sama warna biru ya. Itu teman bisa lihat sendiri ya. Desainnya seperti itu, keren ya. Ini ada kayak pelindung shieldnya juga nih, kayak pada dasarnya ini ngelihat mecha-mechanya tuh kayak kesatria semua ya, mecha-mecha kesatria ya. Jadi model-model ada archer, ada yang pelindung, ada ini ya, sebutnya apa sih yang itulah ya pokoknya. Ini keren ya. Lagi-lagi Goju Lion juga keren banget mechanya ya. Terus lanjut lagi ya, ini ada Goju Tyranno ya. Goju Tyranno yang dimana ya Tegazord-nya itu Tegazord Robo Tyranno mungkin ya penyebutannya. Ini dari dinosaurus ya, T-Rex ya. Teman-teman bisa lihat juga itu ya, desainnya seperti ini ya. Ada ini kayak pukulan ya lagi-lagi di kepala T-Rex-nya gitu gitu ya. Dan ini juga ada armornya kayak gitu ke atas, kayak buntutnya warna kuning ya. Lagi-lagi ini dominannya warna kuning dan
keren ya, ini keren gitu. Dan yang mungkin yang paling berbeda sendiri dari kesemua 5 Tega SWORD Robo ini, yang paling beda sendiri secara desain dan pewarnaan itu yang hijau ya. Yang hijau Tega SWORD Robo Eagle itu bagian kakinya, nah ini bagian kakinya agak beda sendiri nih, warnanya warna hijau nih. Hijau sendiri, ada tambahan di bagian kakinya nih, ada tambahan. Jadi beda dengan seperti Tega SWORD Robo lainnya yang agak polos ya di bagian kakinya. Ini yang si Tega SWORD Eagle Robo ini agak beda, ada tambahan warna hijau-hijaunya seperti itu ya teman-teman. Dan ya keren-keren semua, lagi-lagi ini ke-5 Tega SWORD Robo yang dimana ya ibaratnya para member Gojuja tuh punya mekanya sendiri ya. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti, apakah mekanismenya mereka akan naik ya para Gojuja tuh naik kokpitnya Tega SWORD Robo, atau emang mereka berubah, changing istilahnya kayak Magi Ranger atau enggak, Dawn Brothers berubah jadi robotnya gitu. Kalau misalkan berubah kan berarti tidak ada adegan ya kokpitnya. Asih lebih prefer tentunya mereka berubah ya. Jadi kekuatan mystical ya, mereka berubah jadi robot gitu. Jadi kayak Magi Ranger atau enggak Dawn Brothers terakhir kan, kayak gitu ya konsepnya gitu. Yang jelas ini dia teman-teman ke-5 Tega SWORD Robo yang sudah dimunculkan oleh Toei ya teman-teman, dan ke semua Tega SWORD Robo ini keren-keren semua. Nah sekarang nih teman-teman ya, kita lanjut ke tema nih teman-teman ya. Tema yang akan dibawa oleh Gojuja ini tuh apa nih temanya ya? Toei sudah memberitahu bahwa tema yang akan dibawa oleh Gojuja ini itu adalah Battle Royale Sentai versus Sentai. Loh, Battle Royale apakah kayak Kamen Rider Geats? Ya bisa dibilang seperti itu ya, karena ya katanya Toei ini ya, kata Toei itu nanti di cerita Gojujanya itu akan ada pertarungan ya antara Gojuja melawan para Ranger merah atau Red Sentai sebelum mereka, yang dimana itu akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi number one Sentai atau number one Red Ranger mungkin ya istilahnya, karena yang dilawan di sini para Gojuja itu adalah para Red Rangernya. Jadi bukan tim Super Sentai ya, tapi Red Rangernya. Jadi kayak perwakilannya ya, jadi leader-leadernya Red Ranger itu dilawan oleh para Gojuja gitu. Ini menarik banget tentunya ya. Berarti nanti ya ke semua para Red Rangernya Super Sentai harusnya muncul semua ya. 49 tim Super Sentai itu akan dilawan semua oleh para Gojuja. Tapi apakah para aktornya bakalan muncul semuanya? Ya harap semoga aja Toei bisa memunculkan aktor-aktor dari ya ke semua Red Ranger ya, pemimpin-pemimpin Red Ranger Super Sentai. Apalagi ini Sentai Anniversary, harusnya sih bisa memunculkan semua aktor Red Rangernya ya. Ini kan lagi-lagi ya perwakilan tim Super Sentai Red Ranger-nya doang, karena kan yang Ranger hitam, biru yang sebagainya itu kan mungkin kayaknya gak muncul. Jadi perwakilannya dari Red Ranger-nya. Kayak contohnya kayak kemarin Boom Boom Jah istilahnya kayak gitu kan, Boom Boom-nya kan munculnya Red Ranger-nya semua ya, nggak ada istilahnya Ranger kuningnya, nggak ada. Jadi perwakilannya Red Ranger-nya, apalagi aktor-aktornya gitu. Harusnya sih bisa memunculkan ke semua aktor-aktornya. Asing ngarepnya aktor semua Super Sentai sebelum Gojuja muncul semua ya. Tentunya ya mungkin yang baru-baru era Reiwa pasti bisa dimunculkan lah Red Ranger-nya. Tapi yang era Heisei, era Showa apalagi apakah bisa muncul di Gojuja aktor-aktornya ya, aktor-aktor Red Ranger-nya? Kita lihat saja. Semoga aja bisa muncul ya. So, kita lanjut lagi nih teman-teman ke sinopsis. Ini sinopsisnya harap kalian perhatikan bareng-bareng ya, perhatikan sesama karena ini sinopsisnya sangatlah menarik banget nih ya. So, katanya nih ya, Gojuja ini tuh akan melawan sebuah mungkin organisasi atau pasukan jahat yang namanya adalah Monster Number One ya, yang telah menjadi mungkin terhebat katanya ya si monster ini tuh di dalam berbagai bidang ya. Gojuja pun akan terlibat dalam berbagai pertarungan Number One ya. Jadi melawan si monster-monster itu dan akan ya menyelamatkan warga yang terbawa dalam pertarungan. Loh, ini mirip-mirip kayak Kamen Rider Geats. Kamen Rider Geats kan Battle Royale, terus kayak di dalam beberapa arena yang dilibatkan oleh ada warga-warganya di situ, terlibat di situ ya dalam pertarungan arena itu. Ini kayak Battle Royale-nya Kamen Rider Geats DGP ini ya, tapi ini ya versinya Super Sentai gitu ya. Terlebih kan ini di sinopsis ceritanya ada warga yang ikut terbawa dalam pertarungannya itu. Ini menarik tentunya ya.
Dan seiring itu bakal ada kayak konflik-konflik nih seputar cincin ya, perebutan cincin atau gimana yang disebut Sentai Ring ya. Yang dimana kelima anggota Gojuja ini terdorong untuk bersaing dalam misi mengumpulkan semua cincin tersebut. Wow. Jadi ya ini teman-teman ya, gila sih. Semua member Gojuja ini bakalan bersaing, bakalan ya battle satu sama lain kayaknya. Berarti sama seperti ya ini ceritanya ya, temanya bahwa ini Sentai versus Sentai. Berarti ke semua member Gojuja ini saling bertarung sama satu sama lain. Jadi gak ada yang namanya teamwork ya. Ini tentunya bakalan keren banget ini dalam sejarah Super Sentai ya. Sentai satu sama lain pada gelut. Iya, pada dasarnya kayak Kamen Rider Geese lah ya, kayak DGP yang dimana ya harus menentukan siapa istilahnya pemenang DGP yang satu orang yang ditentukan ya, hanya satu orang saja. Jadi ini mirip banget dengan Kamen Rider Geese DGP, jadi menentukan siapa nih satu orang Red Ranger yang istilahnya yang cocok mewariskan predikat sebagai number one Sentai, number one Ranger bisa dibilang. Jadi ini keren banget, semuanya bertarung dan nanti juga mereka juga akan bertarung dengan Red Ranger-nya mungkin ya, dan juga ada monsternya juga ini. Wah kayak nah, katanya juga nih teman-teman menurut sinopsis bakal ada juga muncul rival baru yang memiliki kekuatan dari Red Ranger legendaris sebelumnya. Loh, kalau dilihat dari sinopsis ini ya, berarti apakah Red Ranger sebelumnya itu bakalan muncul gitu ya? Maksudnya ya Red Ranger dalam bentuk Red Ranger dan aktornya bakalan muncul di sini, atau emang kalau ngelihat di sinopsisnya ini kan ada rival baru nih. Rival baru yang katanya memiliki kekuatan Red Ranger legendaris sebelumnya. Ini berarti kayak kasusnya kayak contoh ya Another Rider-nya Kamen Rider Zio. Benar gak sih? Another Rider-nya Kamen Rider Zio yang dimana Another Rider kan memiliki konsep atau kekuatan dari Rider Watch yang punya kekuatan dari Kamen Rider-nya. Yang ini mirip kayak gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu sih ya berarti apakah ya si Red Ranger yang sebutkan tadi yang ada si Gauret, terus Kuwagata Oja, apakah mereka bakal muncul secara fisik dan juga aktor ya, atau bakalan gimana nih konsepnya? Asing ngarep ya mereka juga muncul dan juga bertarung gitu ya bersama Gojuja gitu, atau mungkin ya pada dasarnya mungkin ya Asi ngelihatnya mungkin konsepnya kayak Another Rider gitu ya, atau kayak di Don Brothers kayak ngelawan apa musuh Hitosuki-nya tuh kan ngambil tema-tema dari Super Sentai gitu ya. Nah mungkin kayak gitu mungkin konsepnya ya. Asing ngarepnya ya mudah-mudahan ya muncul juga gitu ya apa Ranger-Rangernya istilahnya kayak Gokai Red atau tadi Bun Red gitu, Kuwagata Oja dan lain sebagainya. Jadi jangan monsternya aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu nanti konsepnya ya kayak Hitosuki jatuhnya ya. Hitosuki kan dilawan nih sama Don Brothers terus dapat Sentai Gear-nya. Nah itu. Nah ini juga kayaknya mungkin Gojuja juga nanti ngelawan mungkin monster tapi punya kekuatan dari Red Ranger sebelumnya, terus habis dilawan dapatlah cincinnya gitu. Ya mungkin bisa aja kayak gitu ceritanya. Kalau misalkan kayak gitu sih ya gak masalah juga ya. Tapi lebih serunya lagi nanti ada si Red Ranger. Jadi ya Red Ranger sebelum mereka datang juga di situ ya. Jadi ada monster yang punya kekuatan Red Ranger, ada juga si Red Ranger-nya juga yang di sini mungkin bertarung juga atau gimana. Biar seru aja. Kalau misalkan kayak gitu kan kita ngarep juga aktor-aktornya juga muncul. Nah, kita lanjut lagi nih baca sinopsisnya. Dan katanya nih, dari sinopsis selanjutnya sih katanya musuh yang bakal dihadapi oleh Gojuja ini tuh bukan hanya monster saja, tapi ada juga Red Ranger sebelumnya. Nah, kan ini baru baca di lanjutan sinopsisnya, dan juga sesama anggota Gojuja. Berarti kayaknya fiksi kayaknya ya teman-teman ya, bahwa ya mungkin Gojuja ini nanti ceritanya bakalan rival antara Red Ranger sebelumnya ya, dan juga ada monster yang mungkin punya kekuatan si Red Ranger yang ada di episode itu. Mungkin misalkan Kuwagata Oja, ini Red Ranger-nya Kuwagata Oja, ini musuhnya, ini musuh mingguannya yang punya kekuatan Kuwagata Oja ya gitu. Itu ya, mereka saling bertarung satu sama lain dengan Gojuja, dan Gojuja juga saling bertarung satu sama lain dengan member yang lainnya gitu ya. So itu sinopsisnya nih teman-teman ya, sinopsis dari Gojuja yang sangatlah menarik sekali kalau kalian perhatikan ya. Apalagi di sini konsepnya Battle Royale Sentai versus Sentai ya. Kalau Sentai versus Sentai ya berarti harusnya ya seperti yang teman-teman lihat tadi di sinopsis ya, Gojuja ngelawan Sentai sebelumnya, dan juga ada monster mingguannya yang mungkin monster mingguannya itu
punya kekuatan dari Red Ranger si itunya, Red Rangernya, atau mungkin emang monster mingguannya ya tidak punya kekuatan dari Red Ranger sebelum, ya maksudnya sebelum Gojuja. Atau mungkin bisa aja si monster number one ini itu bisa aja nyomot ya. Jadi nyomot ya, karena lagi-lagi ini kan mereka tuh bakal ngelawan Red Rangernya gitu ya, si Gojuja itu mereka juga bakal ngelawan si monster mingguannya tuh, mungkin bisa aja monster mingguannya tuh nyomot dari sentai-sentai sebelumnya. Misalkan monster number one di seriesnya Gokaiger itu kan mungkin final bossnya atau siapa itu diambil terus dijadikan di sini ya, dimunculkan di sini di Gojuja ini, di ceritanya itu mereka jadi Gojuja tuh ngelawan monster mingguannya ya, itu si monster mingguan dari sentai apa gitu ya, dari sentai mana. Jadi ya istilahnya memunculkan kembali ya, karena lagi-lagi ya ini konsepnya monster number one. Ini gak tahu monster number one-nya nanti apakah ya semua episodenya baru semua monsternya kayak Hitotsuki gitu ya, atau emang ya comotan dari sentai-sentai sebelumnya. Kalau misalkan kayak gitu ya berarti gak ada monster original jatuhnya ya di Gojuja ini. Kalau misalkan nyomot dari monster-monster super sentai sebelumnya, karena lagi-lagi di sini kan melawan sentai sebelumnya juga itu. Terus monster number one juga mungkin monster yang sebelumnya juga dicomot. Jadi berarti ya gak ada desain monster yang baru ya gitu. Ya harusnya sih ada ya monster mingguan yang tentunya dengan desain yang ya ini buat Gojuja doang ya, series Gojuja doang. Selain nanti juga tentunya bakal ada ya pasukan ya istilahnya tim monsternya sendiri lah, seperti ya teman-teman sering lihat di Super Sentai lah, tim pasukan monsternya ada Big Boss-nya, ada ini dan lain sebagainya. Semoga aja dilihatin dalam waktu dekat ini ya gitu. So kita lanjut lagi nih teman-temannya ke ini ya, jajaran tim produksi dari Gojuja sendiri ya. Kita sebutkan satu-satu nih teman-teman ya. Ada produser eksekutifnya sendiri nih ya, dari TV Asahi yang dihandle oleh Takehiro Okawa ya. Terus ada juga produser dari TV Asahi juga nih teman-teman ya, yaitu Keisuke Shibataka ya. Terus ada juga nih teman-teman ya, produser dari Toei ya, ada dua nih teman-teman ya, Toei dan juga Toei Agency, yaitu ada Daigo Masura nih. Dimana Daigo Masura ini produsernya ini pernah memproduseri atau mungkin pernah jadi asisten produser di series Kamen Rider Gachat, mungkin ada juga Boom Boom Ja ya. Dia sebelumnya kan asisten produser dan sekarang di Gojuja dia naik pangkat nih jadi head produsernya ya. Ya semoga aja ya tentunya dia bisa bagus ya menghandle si Gojuja ini ya, karena sebenarnya kan dia asisten produsernya di Don Brothers. Nah Don Brothers kan bagus banget tuh ya istilahnya ya, head produsernya kan Don Brothers kan Shirakurape ya kalau nggak salah, si Shirakura. Nah itu asistennya dia. Nah semoga aja dia bisa menghandle Gojuja ini sama seperti ya Shirakurape menghandle Don Brothers yang istilahnya ya ibaratnya itu bagus lah secara cerita, konsep dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus ada lagi nih teman-temannya dari Toei agensinya, yaitu ada Koichi Yada ya. Nah lanjut lagi nih teman-teman ya ke penulis utama dari Gojuja, yaitu adalah siapa? Ya betul sekali, anak dari Toshiki Inoue, yaitu adalah Akiko Inoue ya. Ini putrinya dari Toshiki Inoue. Waduh, Toshiki Inoue anaknya. Wah gimana ini, bakalan nyimeng kah cerita Gojuja? Ya semoga aja enggak ya. Dan kalau teman-teman tahu ya, Akiko Inoue itu ya track recordnya ya terakhir yang kita tahu dia pernah mengurus bukan beberapa sih, lumayan banyak lah di episode series Kamen Rider Gachat. Yang paling inget tuh episodenya Majedo, terus episodenya Spanner ya, ada banyak lah ya. Dan bagaimana nih kualitas penulisan cerita dari si Akiko Inoue di Kamen Rider Gachat ya? Kalau lihat sih ya dari Majedo sampai Spanner ya, duel Spanner itu ada peningkatan lah. Dari Majedo mungkin agak gimana gitu ya, agak kurang srek, ada gimana gitu. Tapi sering berjalannya episode yang dia handle ya, episode-episode baru ya sampai akhir ya, itu ya semakin bagus ya penulisan dia ya. Jadi semoga aja nih ya si Akiko Inoue ya, scriptwriter-nya di Gojuja ini ya, dia menulisnya dengan sangatlah ya bagus, apalagi ini ya anaknya Toshiki Inoue gitu. Ya asal jangan nyimeng aja. Asal jangan nyimeng nulisnya ya, nulis ceritanya kayak bapaknya mah udah itu nyimeng parah ya. Semoga aja ya Akiko Inoue ini bisa nulis ceritanya dengan serius, epic, apalagi ini anniversary Super Sentai ya. Semoga aja bagus lah ya. Ini menarik banget ya, karena istilahnya Tokusatsu Toei ini yang sedang tayang nanti ya di tahun 2025 itu di handle ya, penulisnya juga ya, penulisannya itu di handle oleh para penulis
cewek ya, 2 ya. Ada Junko Komura ya, Bu Junko ya, yang di itu series Kamen Rider Gav, dan ini Gojuja sama Akiko Inoue nih, teman Akiko Inoue ya. Itu sama-sama penulis cewek ini. Jadi Toei di sini kayaknya pengen apa ya, barengin ya, bukan barengin, mungkin ya pengen nyamain dengan Gav ya, yang dimana sama-sama penulis ya cewek gitu. Ya semoga aja Akiko Inoue bisa menulis ceritanya sebagus istilahnya Junko Komura ya, Bu Junko Komura Kamen Rider Gav, yang dimana bagus juga ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan bagus ceritanya ya, ini duo cewek nih ya, istilahnya scriptwriter cewek, ibu-ibu ya, ibu-ibu dan juga ini anak muda bisa dibilang. Kok anak Inoue itu masih muda bisa dibilangnya umurnya gitu. Ini duo cewek penulis series Tokusatsu di tahun 2025, dan ceritanya mudah-mudahan bagus-bagus tentunya ya ceritanya gitu. Dan lanjut lagi nih teman-temannya ke sutradaranya, yaitu Ryuta Tasaki. Ini Ryuta Tasaki udah sering lah teman-temannya nge-handle Super Sentai banyak banget lah ya kalau mau sebutin ya. Terus lanjut lagi ke sutradara visual effect, yaitu ada Hiroshi Busuda. Ini Hiroshi Busuda udah ya, dia berpengalaman mengurus visual effect dari Zyuohger, terus Go Buster, Go Onger, Time Ranger, Go 5, Oranger, dan juga Kaku Ranger, yang dimana semua sentai-sentai yang sebutkan itu bagus-bagus semua sih jujur ya. Revolusioner secara visual effect, apalagi Go Buster, Zyuohger, Go Buster sih itu yang favorit banget ya. Visual effectnya bagus-bagus semua ya. Terus untuk sutradara aksinya sendiri itu di handle sama Hirofumi Fukuzawa, yang dimana beliau yang menghandle ya banyak series era Reiwa juga, termasuk di sini Don Brothers dan juga Boom Boom Ja, dan ada juga Q Ranger, Zyuohger, Go Buster itu dia yang ngehandle-nya. Ya, sejauh ini sih sutradara aksi dari yang ya dia handle ya teh ya di Boom Boom Ja, apalagi Boom Boom Ja. Itu dia nge-handle Boom Boom Ja, actionnya mantap banget ya. Go Buster mantap banget. Don Brothers, Q Ranger, apalagi Go Kaiger dia yang handle. Itu actionnya juga mantap banget ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti pengemasan actionnya sutradara sama dia ini ya, itu nanti Gojuja tuh ya bagus banget lah nanti pengemasan sinematografi actionnya sendiri ya. So itu dia teman-teman ya, bacotan dan bahasan terkait number one Sentai Gojuja ini ya. Dimulai dari posternya udah bahas juga ya, terus juga ada tadi meka-mekanya si Tega Sword Robo, terus ada juga jajaran tim produksinya, yang dimana penulis utamanya Gojuja itu anaknya Toshiki Inoue, Akiko Inoue ya. Semoga aja ceritanya bagus lah ya. Dan ya teman-teman, ini belum ngasih tahu info yang sangatlah penting tentunya, bahwa number one Sentai Gojuja itu bakal serentak tayang di TV Asahi pada tanggal 16 Februari 2025 ya. Ini 2 minggu lebih cepat dari penayangan regulernya Super Sentai era Reiwa, biasanya itu bulan Maret kebanyakan ya, Maret awal. Tapi ini number one Sentai Gojuja itu tayang pada bulan Februari ya, bulan Februari tanggal 16 ya, tahun 2025. 2 minggu lebih cepat ya. Berarti bisa dibilang Boom Boom Ja itu akan tamat kayaknya episode 48 kayaknya ya, kalau hitung ya, karena Boom Boom Ja tuh kan lanjut lagi di tanggal 5 Januari barengan dengan Gav ya, di episode 43 ya. Kalau hitung sampai tanggal ya sebelum tanggal 16 di minggu sebelumnya itu 48 jumlah episode Boom Boom Ja ya. Ya bisa dibilang lumayan agak sedikit lah ya, beda dengan Super Sentai sebelumnya yang 49 atau 50 ya gitu. So ya, gimana nih menurut teman-teman ya, apakah teman-teman exciting dengan number one Sentai Gojuja ini, terusus temanya yang Sentai versus Sentai ya. Semoga aja dikemas dengan sangatlah epic, bagus, apalagi ini Sentai anniversary ke-50 dimulai dari Go Ranger ya. Jadi mungkin itu saja nih teman-temannya bahasan AA dan bacotan AA terkait number one Sentai Gojuja yang sudah dirilis di hari ini tanggal 25 Desember 2024. So, gimana komentarnya bagi teman-teman semua yang terkait Gojuja ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.